Presiden Prabowo Subianto kembali membuat pernyataan yang mengejutkan publik. Dalam pidatonya beberapa hari lalu, ia menyatakan kesediaan Indonesia untuk mengevakuasi warga Gaza yang menjadi korban perang ke tanah air. Gagasan ini meski terlihat mulia di permukaan, memantik sejumlah pernyataan atau pertanyaan kritis. Seberapa realistis rencana ini dan apa implikasi strategisnya bagi Indonesia? Mari kita ulas sejumlah fakta yang sudah kami kemas dalam infografis pro kontra evakuasi warga Gaza tuai beragam persepsi. Jadi Presiden Prabowo Subianto ini melawat ke 5 negara di Timur Tengah untuk meminta dukungan mengenai rencana evakuasi 1.000 warga Gaza Palestina ke Indonesia dalam gelombang pertama. 5 negara tersebut adalah UEA, kemudian Turki, Mesir, Qatar, dan juga Yordania, pemirsa. Nah, sejumlah pihak menyatakan dukungannya terhadap gagasan Presiden Prabowo ini. Seperti misalnya yang menyatakan dukungan terhadap gagasan ini, yaitu ada Kementerian Pertahanan, kemudian TNI, dan juga sejumlah anggota DPR juga turut memberikan komentar bernada dukungan terhadap gagasan dari Presiden Prabowo ini. Meski demikian, tidak sedikit juga yang bingung dan mempertanyakan apa maksud dari wacana ini. Seperti misalnya Majelis Ulama Indonesia, kemudian Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah, dan juga PBB. Nah, ini banyak yang mempertanyakan apakah ini nanti tidak menjadi bumerang begitu bagi Indonesia. Nah, karena memang terdapat sejumlah kontroversi yang perlu Indonesia pahami jika ingin menjalankan rencana ini. Jadi apa saja kontroversinya? Pertama yang harus dipahami dari isu ini adalah Amerika Serikat dan juga Zionis Israel ini sudah lama ingin merelokasi warga Gaza. Kenapa? Karena memang Israel ingin mengokupansi atau menguasai keseluruhan dari wilayah Gaza yang diklaim sebagai wilayah mereka. Nah, dengan rencana dari Amerika Serikat dan Israel ini tidak ada Arab atau negara Arab dan juga negara di Afrika yang mau menampung warga Gaza. Karena menurut negara Afrika dan terutama negara-negara Arab, warga Gaza atau warga Palestina ya tempatnya ya di negara mereka sendiri atau di tanah air mereka sendiri begitu. Itu yang dipahami oleh sejumlah warga Arab atau negara-negara Arab dan juga Afrika. Nah, karena Indonesia kemudian tiba-tiba terbuka dengan isu relokasi warga Gaza ini, jadinya Indonesia ini seakan terlihat condong ke rencana Amerika Serikat dan juga Zionis Israel. Kemudian kontroversi berikutnya juga masih ada lagi, pemirsa. Rencana relokasi ini di tengah kondisi perekonomian kita yang sulit. Kita tahu harga rupiah ini terus melemah dan juga banyak inflasi yang terjadi di Indonesia. Harga kebutuhan pokok meroket. Jadi banyak yang mempertanyakan apakah tidak lebih baik memperbaiki warganya terlebih dahulu, yaitu masyarakat Indonesia terlebih dahulu baru memikirkan masyarakat lain atau warga lain. Nah, dan akhirnya juga kontroversi berikutnya yang dikhawatirkan oleh hampir semua pihak yang mempertanyakan maksud dari wacana Presiden Prabowo ini, kemerdekaan Gaza akan semakin terancam karena itu akan semakin mempermudah tujuan dari Amerika Serikat dan juga Zionis Israel untuk bisa menguasai wilayah Gaza Palestina. Lantas sebenarnya bagaimana sih aturan yang berlaku soal pengungsi di Indonesia? Jadi kalau untuk pengungsi di Indonesia, pemirsa, sudah jelas di Undang-Undang Dasar 1945. Ini menantang segala bentuk penjajahan. Ini kita belum berbicara mengenai pengungsi ya. Kalau dari UUD 45 sendiri, kenapa dari zaman Bung Karno itu kita selalu berjuang paling depan bersama Palestina untuk bisa memerdekakan Palestina. Karena memang dalam UUD 45 menantang segala bentuk penjajahan. Jadi Indonesia sampai saat ini masih mengakui negara Palestina dan ingin Palestina bisa merdeka atau berdaulat di tanah airnya sendiri. Dan kalau soal pengungsi, Indonesia ini sebenarnya tidak meratifikasi konvensi internasional soal pengungsi ataupun pencari suaka. Sehingga memang tidak ada kewajiban bagi Indonesia untuk bisa menampung pemberi suaka atau pencari suaka ataupun pengungsi yang hendak masuk ke Indonesia. Di sisi lain juga Indonesia tidak memiliki undang-undang soal pengungsi dan pencari suaka karena memang tidak meratifikasi konvensi internasionalnya. Jadi kita juga tidak punya undang-undangnya, pemirsa. Sementara itu sekarang ini juga masih banyak pengungsi yang terkatung-katung di Indonesia. Merujuk pada UNHCR Fact Sheet edisi Februari 2025, ini total ada 12.379 pengungsi
yang masih menunggu kepastian di Indonesia. Pengungsi ini berasal dari Afghanistan, Myanmar, Rohingya, Somalia, Irak, Yaman, dan lain sebagainya. Nah, Prabowo ini menyampaikan wacana ini memang dengan semangat ya, bahwa kemanusiaan. Tapi kita harus tahu juga bahwa sentimen penolakan pengungsi oleh masyarakat ini semakin tinggi. Jadi masyarakat, khususnya masyarakat-masyarakat di daerah yang terdapat pengungsi di situ, misalnya pengungsi Rohingya, itu kerap menolak keberadaan pengungsi atau pencari suaka tersebut. Nah, memang jika kita mengutip amanat konstitusi bahwa Indonesia harus aktif dalam menciptakan ketertiban dunia, di sisi lain sejumlah ahli dan pengamat hukum internasional ini juga menyoroti Presiden bermain api dengan wacana evakuasi warga Gaza ke Indonesia. Di balik bungkus humanisme terselip bahaya diplomasi dan pengabaian terhadap masalah dalam negeri. Ketika 1 dari 10 orang Indonesia masih hidup dalam kemiskinan ekstrim, bukankah lebih bijak membenahi rumah sendiri sebelum menjadi pahlawan bagi dunia? Dan pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut mengenai rencana ini. Kita sudah terhubung dengan Philips J. Vermonte, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Selamat siang Pak Philips, terima kasih atas waktunya bersama kami di Metro Siang. Jadi untuk melakukan evakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia, ini apakah sudah dibahas oleh Presiden bersama jajaran kabinet, Pak Philips? Ya, terima kasih Mbak Maria ya atas paparannya barusan. Cuma mungkin ada beberapa hal yang perlu kita luruskan ya. Yang pertama, inisiatif yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan sudah juga diulang beberapa kali oleh Pak Menteri Luar Negeri Pak Sugiono, inisiatif kemanusiaan yang dilakukan untuk menampung warga Gaza ini ada beberapa kondisi. Yang pertama yang akan dimaksudkan untuk mendapatkan treatment adalah mereka yang terluka, anak-anak, yatim piatu dan orphans ya kira-kira gitu. Jadi kondisinya adalah bukan sama sekali merelokasi mengeluarkan warga Gaza dari tempat mereka tinggal hari ini. Yang dibutuhkan adalah bantuan untuk menyembuhkan yang luka-luka karena kita tahu di sana rumah sakit sudah hancur, fasilitas kesehatan sudah semakin minim. Jadi Baik. itu adalah murni inisiatif kemanusiaan. Yang kedua, sudah disampaikan juga oleh Bapak Menteri Luar Negeri Pak Sugiono. Kemarin di Doha ada pertemuan dengan yang dinamakan Contact Group, yaitu menteri-menteri luar negeri dari beberapa negara di Timur Tengah. Pak Menlu Sugiono juga menyampaikan ulang bahwa Indonesia menolak relokasi paksa warga Gaza karena persoalannya adalah bukan mengosongkan Gaza dan Indonesia Baik. tetap pada posisi untuk mencapai solusi dua negara di Palestina. Sehingga Baik. apa yang dikhawatirkan oleh banyak orang itu sebetulnya yang disampaikan oleh Presiden dan Menteri Luar Negeri Indonesia terkait dengan posisi kita di Palestina tidak ada yang berubah. Yang ketiga, tadi juga disampaikan bahwa tentu saja mungkin ada sebagian pihak di masyarakat yang menganggap bahwa ini akan menimbulkan masalah, bahwa Indonesia juga punya banyak masalah di dalam negeri dan seterusnya. Iya. Tetapi seperti tadi disampaikan oleh Mbak Maria, ada juga amanat konstitusi kita untuk ikut menjaga perdamaian dunia. Yang kedua, persoalan Palestina ini adalah soal yang sejak masa presiden pertama kita, Presiden Soekarno, itu adalah masalah yang merupakan bagian dari solidaritas dan komitmen Indonesia sebagai negara waktu itu yang baru merdeka Baik. untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan. Dan dalam konteks ini, Indonesia melihat persoalan Palestina adalah persoalan kedaulatan. Dia bukan persoalan agama, tetapi adalah persoalan okupasi yang dilakukan oleh bangsa lain. Karena itu solidaritas kita tidak pernah berhenti. Baik. Perlu diingat juga Mbak Maria bahwa Indonesia pernah juga menerima pengungsi dari Vietnam ketika konflik yang sedemikian rupa di wilayah Indochina dan menyebabkan ribuan pengungsi dari Vietnam tidak tahu mau kemana. Akhirnya Oke. Indonesia bersedia menampung sementara, temporary,
Dan waktu itu ketika politik telah normal di Vietnam, mereka kembali ke Baik. Vietnam. Dan dalam konteks Baik, Pak ini yang Philips, kita disampaikan oleh mungkin Presiden, boleh sampai di sini dulu, mungkin boleh sampai. Kita ya, kembali lagi kepada oke, warga Gaza dan juga Palestina. Tadi ingin mengonfirmasi sekali lagi bahwasanya ya. yang akan dievakuasi adalah warga yang benar-benar membutuhkan, artinya yang terluka atau sakit, dan berarti itu ada kemungkinan mereka atau ada kepastian mereka akan kembali lagi ke tanah airnya ya, Pak Philips ya. Tapi mungkin boleh dijawab selepas jeda. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita masih membahas mengenai wacana Presiden untuk merelokasi atau mengevakuasi sementara warga Gaza bersama dengan Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan. Pak Philips, mungkin boleh dilanjut konfirmasi sekali lagi. Jadi hanya korban-korban luka dan berarti ada kepastian mereka akan kembali lagi ke tanah air ya? Suaranya masih termute, Pak. Ya. Betul, iya. Betul, itu yang disampaikan oleh Presiden dan juga oleh Menteri Baik. Luar Negeri Indonesia Pak Sugiono. Dan ada satu lagi kondisi sebetulnya yang perlu kita ketahui bahwa keseluruhan inisiatif ini bila disetujui harus mendapatkan konsen atau persetujuan dari otoritas Palestina dan juga negara-negara Timur Tengah yang merupakan tetangga-tetangga dari Palestina. Karena itu ketika mereka semua menyetujui, maka inisiatif Indonesia ini baru bisa dilakukan. Jadi Baik. Namun karena itulah Presiden melakukan antara lain kita harus melakukan perjalanan. mengonfirmasi mengenai mekanismenya juga nih Pak. Nah, apakah kita memiliki kemampuan seperti itu? Bagaimana proses evakuasi mekanismenya seperti apa? Apakah kita punya pesawat dengan kebutuhan medis misalnya? Dan nanti bagaimana di sini sumber dananya dari mana? Itu pertanyaan-pertanyaan yang saat ini mencuat di publik Pak Philips. Betul, ketika kita menyampaikan bahwa kita akan bersedia menampung, mengobati orang-orang di Gaza, tentu saja itu bukan terjadi besok pagi, Mbak Maria. Karena itu yang sekarang dilakukan adalah konsultasi dengan berbagai negara yang relevan dan juga otoritas Palestina. Karena itu mungkin juga bisa terjadi adalah kerjasama antar berbagai negara ini. Tetapi itu hal-hal teknis yang akan datang kemudian ketika persetujuan sudah didapatkan. Dan Indonesia bukan pertama kalinya memberi bantuan semacam ini. Seperti saya sampaikan tadi, ketika terjadi konflik Vietnam, Indonesia malah menampung dalam sebuah pulau dan menyediakan fasilitas sehingga mereka bisa secara sementara tinggal di luar wilayah konflik dan kemudian ketika konflik sudah stabil, waktu itu konteksnya adalah Vietnam, mereka kembali. Sehingga prinsip-prinsip tadi yang harus kita, kalau boleh saya ulang, satu sifatnya temporary, dua hanya mereka yang luka, trauma dan anak-anak yatim. Yang ketiga harus ada izin, konsen, persetujuan dari otoritas Palestina sendiri dan juga dari negara-negara yang relevan di Timur Tengah. Saya kira sebetulnya yang disampaikan pemerintah Indonesia telah cukup jelas karena itu tidak mengubah pandangan Indonesia bahwa kita menyetujui relokasi warga Palestina seperti yang disampaikan tadi kekhawatirannya bahwa ini akan menjadi wilayah yang kosong sehingga lebih mudah bagi negara lain untuk menguasai Palestina dan lain-lain. Itu sama sekali bukan maksud dari apa yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia seperti disampaikan Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Menteri Luar Negeri Pak Sugiono. Baik, Pak Philips, tapi yang juga masih belum terbayang adalah cara evakuasinya itu bagaimana khususnya untuk korban-korban luka seperti ini. Apakah memang kita memiliki fasilitas semacam itu untuk mengevakuasi korban luka begitu ya, yang cukup jauh jaraknya ke Indonesia? Eh, ini kan hal teknis ya, Mbak Maria. Tentu saja kita akan menyiapkan dan perlu jadi catatan bahwa Indonesia sangat berpengalaman. Kita adalah salah satu kontributor terbesar di PBB, penyedia pasukan perdamaian, TNI yang melakukan operasi militer selain perang. Dan Indonesia diakui oleh PBB memiliki kemampuan dalam menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mencegah konflik yang lebih meluas. Di dalamnya termasuk juga bantuan-bantuan medis. Dan bahwa ini adalah mungkin hal baru dengan skala yang disampaikan, Presiden menyampaikan mungkin maksimalkan 1.000 orang, tetapi mungkin juga kalau ada negara-negara lain yang akan terlibat bersama-sama, tentu bebannya bisa di share ulang gitu. Karena itu Baik. menurut saya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama ini
kita cukup memiliki kemampuan dan yang dilakukan hari ini oleh Bapak Menteri Luar Negeri dan juga tentu saja oleh Bapak Presiden dalam kunjungannya ke beberapa negara Timur Tengah beberapa hari belakangan, antara lain adalah untuk melakukan konsultasi. Yang pertama untuk mendapatkan konsen, yang kedua untuk menyiapkan kerjasama yang mungkin negara-negara lain akan terinspirasi untuk terlibat dalam Baik. menangani terutama mereka yang terluka dan membutuhkan bantuan segera dan juga termasuk anak-anak yang trauma. Dan Baik. mungkin dalam perspektif kita bahwa di Indonesia masih banyak yang membutuhkan dan lain-lain, atau kita menolak ide humanitarian ini bahwa ya udah yang sakit biar di sana aja. Menurut saya itu jauh dari fitrah bangsa kita sebagai bangsa yang punya solidaritas. Kalau boleh saya Baik. ingatkan Mbak Maria, ketika Indonesia baru merdeka, beras kita datang dari mana? Datang dari Mesir, dari India, yang waktu itu sama-sama sangat miskin dan sangat-sangat membutuhkan. Tetapi karena ada semangat solidaritas, maka mereka membantu Indonesia yang baru saja Oke. merdeka. Nah, dalam konteks ini kita punya kemampuan, walaupun mungkin tidak dalam skala yang sangat besar, tetapi kita harus menunjukkan solidaritas, terutama kepada warga Palestina yang selama ini sudah kita dukung, dan hari ini bantuan konkret yang sangat konkret bisa kita berikan adalah menolong mereka yang luka, dan itu Baik, adalah sesuai tanggapan dengan dari amanat konstitusi negara-negara kita. Timur Tengah, mungkin sejauh ini Pak Philips, tanggapan dari negara-negara Timur Tengah atas usulan ini bagaimana? Karena sejumlah negara Arab dan Afrika yang diminta untuk merelokasi warga Gaza saja mereka tidak mau begitu. Nah, apakah sudah ada tanggapan? Ya, karena yang disampaikan oleh berbagai negara tersebut adalah relokasi pengosongan Gaza, bukan Oke. menolong mereka yang luka. Dalam konteks humanitarian, tentu saja konsultasi dan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini masih berjalan. Mudah-mudahan kita mendapatkan konsen yang diperlukan dan juga secara bersama-sama bisa paling tidak mengurus orang-orang yang paling membutuhkan ini gitu, di Palestina dan terutama di Gaza. Oke. Kemudian penolakan dari berbagai pihak juga mengingat hal ini yang diinginkan oleh militer Israel ya. Jadi militer Israel kan ingin warga Gaza itu pindah sementara atau bahasanya mereka adalah pindah sementara, tapi kita tidak tahu rencana mereka ke depannya seperti apa begitu karena mereka yang bisa menguasai wilayah Gaza. Nah, tanggapan sendiri bagaimana mengenai hal ini, Pak Philips? Ya, kita sudah menanggapi berkali-kali sebetulnya bahwa kita menolak semua inisiatif yang hendak mengosongkan Gaza. Dan itu posisi yang tidak pernah berubah karena kita menganggap bahwa solusi akhir Palestina dan Israel adalah dua negara independen yang hidup berdampingan secara damai, two state solution. Karena itu kita tidak bergeser satu inci pun dari posisi Indonesia yang sudah sejak lama kita perjuangkan dengan banyak negara lain. Bahwa seperti tadi disampaikan pihak Israel mempunyai rencana A, B atau C, tentu saja kita juga memiliki posisi yang sudah kita sama-sama perjuangkan bersama-sama dengan banyak negara lain. Jadi tanggapan sudah disampaikan berkali-kali bahwa buat Indonesia posisinya tetap kita mendukung dan memperjuangkan two state solution di mana terjadi hidup koeksistensi secara damai antara dua negara Palestina dan Israel. Baik, dan sejauh ini pemerintah sudah tidak hanya kelima negara Arab saja, tapi sudah membawa rencana ini kemana saja Pak Philips agar mendapat dukungan? Tentu saja yang paling utama adalah ke negara-negara Timur Tengah dan juga otoritas Palestina. Karena seperti disampaikan tadi harus mendapatkan persetujuan. Pak Menteri Luar Negeri Sugiono juga sudah menyampaikan apabila negara-negara itu tidak setuju ya berarti tidak sifatnya no deal gitu. Tetapi kita akan memperjuangkan karena buat Indonesia adalah penting menyelamatkan mereka terutama yang terluka dan juga anak-anak yang sebetulnya adalah bagian dari masa depan Palestina. Oke, untuk durasi berapa lamanya kira-kira para pengungsi tersebut atau misalnya warga Gaza yang direlokasi sementara mungkin ya bahasanya, itu akan butuh waktu berapa lama dan apa saja misalnya yang perlu dipersiapkan oleh Indonesia mengenai hal ini? Kan tentu saja kalau kita bicara tentang yang luka-luka ada eh, eh, ada ada skalanya ya. Mungkin ada yang terluka sangat parah membutuhkan waktu lebih lama atau ada yang luka-luka ringan dan seterusnya yang mungkin bisa di-treat di Gaza dengan bantuan paramedik dari Indonesia dan lain-lain yang sudah juga dilakukan. Sehingga tentu saja pada titik ini kita tidak bisa mengetahui
berapa lama, tetapi dalam konteks luka-luka tentu saja kita akan treat mereka sesuai dengan waktu yang diperlukan untuk menyembuhkan dan kembali pulang ke Gaza. Baik, baik. Terima kasih Philips J. Vermonte, Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan untuk keterangannya ya. Memang rencana yang mulia, tapi memang kita juga harus mempersiapkan ya, kira-kira kita memiliki kemampuan dan fasilitas untuk menunjang warga-warga Gaza yang terluka tersebut. Terima kasih Pak Philips untuk keterangannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.